yaitu Islam. Sebelum kita memulai majelis pada malam hari ini, maka baiknya kita buka dengan membaca taawudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Pak Ustaz Ibnu, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Rizky dan juga jemaah sekalian. Sholat hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukur bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min al-fitnah wa al-ghurur wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini atas izin Allah, atas nikmat karunia Allah yang besar kepada kita semua berupa nikmat iman Islam, nikmat sehat dan umur, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu tawakal. Mudah-mudahan yang akan perjalanan kita hari ini kita sama-sama cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai ke musyawarah ini membayar Allah beri rodan yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada suatu masalah kita, suri kawalan kita dan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah benar-benar kita sebagaimana kita tetap istiqomah jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga dilaknat syafaat dari beliau diberikan kepada kita semua izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di surganya di bawah naungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita pada malam hari ini adalah mulai pernak-pernik dan kehidupan. Saya izin tidak berdiri ya Pak ya. Nah, jadi saya monoton dulu aja ya dan di performance. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah yang langsung disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan hadis qudsi. Sementara kalau Al-Quran kita tahu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, Isma sita fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup sesuka kamu, tapi ingat kamu itu pasti akan mati. Kalau maka sesungguhnya fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Wabib masih fa innaka mufarriq. Silakan kamu cintai siapa saja yang kamu cintai. Fa innaka mufarriq, maka sesungguhnya kamu pasti akan berpisah. Wa amal masita fa innaka mujziyun. Silakan kamu berbuat sesukamu, berbuat apa saja. Fa innaka mujziyun, maka sesungguhnya kamu akan kita pertanggung jawabannya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, di dalam
katakan fotokopi, saya coba untuk memudahkan kita melihat mengenai diskusi itu. Di mana yang pertama adalah silakan kalian hidup sesuka kalian, tapi ingat, maka sungguh kalian akan mati. Saya tulis istilah hidup suka-suka, enggak pasti mati. Silakan kalian cintai siapa saja yang kalian cintai, maka sungguhnya kalian akan berpisah. Cintai suka-suka, ingat pasti akan berpisah. Wa amal wasita perintahkan ujiumi, silakan kalian berbuat sesuka kalian, maka sungguhnya kalian akan minta oleh Allah. Perbuatan suka-suka, ingat pasti diminta tanggung jawab. Nah, ini 3 hal yang saya coba untuk merangkum ini sebagai perangkum daripada hidup kita, yang tidak jauh dari apa yang dikatakan Allah dalam diskusi ini. Kita lihat yang pertama, dikatakan hidup suka-suka, ingat pasti mati. Yang namanya gajah mati itu akan meninggalkan gaji, macan mati meninggalkan belah, sedangkan manusia mati akan meninggalkan nama dan amal perbuatan. Ini yang menjadi bagian penting. Ya, makanya silakan hidup suka-suka, ingat pasti mati. Allah katakan dalam surah Al-Imran 185, bahwa jelas mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ini penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bernyawa? Ya termasuk yang kita sebagai manusia. Dan ketika memang kematian datang, kata Allah dalam surat 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat itu ada batas waktunya. Ya, ini dalam tafsir, ada dalam bicara tentang masalah kekuasaan, ya, ada batas waktunya. Ya, kalau sistem di Indonesia setiap 5 tahun sekali itu batas kekuasaan, ya, pimpinan negara atau presiden. Dan tafsir yang lain mengatakan walaupun umat ajal, tiap-tiap, ya, tiap-tiap suatu itu pasti akan ada batasnya, ajalnya, termasuk manusia. Dan ketika ajal itu tiba, dia nggak bisa dimajuin ataupun mereka dimundur. Mohon saudara-saudara buka surat 7 ayat 34. Surat 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Allah mengatakan di Quran, walikulli ummatin ajal, setiap umat punya ajal atau batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula meminta percepatan. Jadi ketika memang sudah waktunya, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundur. Dan yang namanya kematian ini bisa terkena kepada siapa saja. Apakah dia yang muda, masih muda belia, atau yang sudah berumur, itu bisa kepada siapa saja. Bisa jadi yang muda lebih dahulu, yang tua bisa belakangan, atau sebaliknya, yang tua bisa lebih dahulu, yang muda belakangan. Atau juga kepada yang sehat maupun yang sakit. Nggak mesti yang sakit mati duluan. Yang sehat pun ada yang tiba-tiba tidak pernah ada riwayat dia penyakit tiba-tiba meninggal dunia.
Nah ini, jadi ketika memang sudah saatnya, Allah katakan tadi jelas ya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, di mana tidak bisa ditunda sesaat pun ataupun tidak bisa diwajibkan melakukan percepatan. Dan di bumi saja kita berada, kalau memang sudah saatnya kematian itu datang, maka sampai kepada orang tersebut, walaupun dia berada di tempat benteng yang sangat kokoh, walaupun dia berada ya di dalam istilah itu penjagaan ribuan pasukan gitu ya yang menjaga dia dari kematian, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kematian. Itu Allah tegaskan di surat 4 ayat 78. Mohon saudara-saudara. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hampir-hampir tidak mengalami pembicaraan sedikit pun. Sallallahu alaihi wa sallam dari Al-Quran, mendengarkan Allah SWT di An-Nisa ayat 8. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Jika mereka orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata ini dari Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata ini dari engkau Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu tidak mau berbicara? Allah berikan penegasan kepada kita semua bahwasanya di mana saja kita berada, kematian akan menghampiri kita. Sekalipun kata Allah di sini, kalian berada dalam benteng yang kokoh, sekalipun kalian berada di dalam penjagaan ribuan tentara, maka malaikat maut tetap akan menembus kalau memang sudah waktunya ajal. Ini yang menjadi keyakinan tauhid pada diri kita, bahwasanya yang namanya ajal itu mengintai setiap saat. Yang namanya kematian itu selalu mengintai kita di setiap waktu, di setiap kesempatan, bahkan di saat-saat kritis yang paling menentukan. Maka disitulah bagi orang-orang yang beriman, insya Allah ketika dia ingat kematian, maka mudah-mudahan saat itu kembali dia ke landasan imannya, yaitu berusaha untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang menjadi bagian penting bagi kita sebagai seorang penilai tauhid, ya, bahwasanya di mana saja kita berada, kematian itu pasti akan datang. Lalu Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2878 itu mengingatkan kepada kita, dikatakan di sana yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Ya. Lalu juga berkata Al-Munawi
ayyi yamutu ala ma asa alaihi wa yub'atsu ala dzalik, yaitu ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia bangkit ya di atas hal itu. Jadi ia dibangkitkan atas hal itu. Artinya apa? Bagaimana seorang menjalani hidupnya, demikianlah kondisi tatkala ajal menjemputnya. Jadi tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan. Ya, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya, yaitu penegasan dari Al-Manawi yang meninggal di atas kehidupan yang ia biasa jalani sesuai dengan kebiasaan yang dijalani. Maka ini menjadi introspeksi pada diri kita. Bagaimana saat ini ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Ketika kita memang dalam kehidupan kita selalu mengacu kepada firman Allah sebagai tugas kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ketika kematian datang, kita dalam rangka dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di dalam perjalanan kehidupannya dia senantiasa banyak berbuat durhaka, banyak berbuat maksiat kepada Allah, mengingkari Allah, maka pada saat kematian datang pun di dalam keadaan durhaka. Ini yang harus menjadi perhatian, introspeksi, koreksi bagi diri kita. Maka itu apa yang dikatakan di dalam hadis Arba'in nomor keempat. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua, di mana dikatakan di sana yang artinya, ya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah serupa darah selama waktu itu juga, dan kemudian menjadi mudghah serupa dari itu selama waktu itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sahasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sahasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini diingatkan kepada kita, ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga. Dia rajin sholat wajib ke masjid, ya, sholat berjamaah di masjid. Dia rajin melakukan ibadah nafilah lainnya. Dia juga melakukan yang namanya sedekah, baca Quran, zikir dan yang lainnya. Ya. Sehingga orang melihat bahwasanya orang yang melakukan ibadah tersebut itu adalah ahli surga. Maka dikatakan jarak antara dia dan surga itu sahasta 45 cm, itu dekat sekali. Namun ketika dalam perjalanannya malaikat mau, ya, dalam perjalanannya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Dia durhaka kepada Allah. Dia mengingkari perintah Allah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, pada saat itu malaikat mau menjemputnya, mencabut nyawanya. Maka setelah itu dia dikatakan masuk neraka. Coba bayangkan.
Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Belum pernah kita bahas, ya. Pernah kita bahas di mana seseorang yang kelihatannya soleh tiba-tiba melakukan perbuatan durhaka, enggak ujuk-ujuk, enggak begitu saja dia melakukan perbuatan durhaka kepada Allah. Ini ada penyebabnya. Ya, dikilas balik itu. Ya. Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 155 yang dibaca di sana. Dia mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan. Surat 3 ayat 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka ditunjukkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. Allah berkata di Quran Ali Imran 195, asbabun nuzulnya jelas. Jadi saat Rasulullah bersama pasukannya 1000 pasukan menuju medan Uhud, di dalam perjalanan 300 orang berbalik ke belakang. Artinya tidak meneruskan ke medan perang, tapi mereka pulang kembali ke tempatnya masing-masing yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Padahal kita tahu pada saat itu karunia Allah begitu amat sangat besar, keutamaan yang sangat besar, pahala dari Allah sangat besar. Itu perniagaan yang nilainya unlimited, spektakuler. Tapi kenapa kok sampai 300 orang itu berbalik ke belakang? Padahal nilai berjuang bersama Rasul itu begitu amat sangat tinggi. Nah, Allah katakan di sini jelas. Yang pertama adalah inna mastajalu syaitan bi ba'di ma kasabu. Pertama digelincirkan oleh syaitan. Yang kedua akibat kesalahan mereka di masa lampau. Artinya ada kesalahan-kesalahan di masa lampau yang mereka belum menyerahkan total semuanya kepada Allah dengan tubuh ilallahi taubatan nasuha. Makanya kembali ke kita mulai taubatan nasuha. Ketika kita punya kesalahan-kesalahan, ketika kita punya dosa masa lalu, kesalahan masa lalu, kita belum melakukan tubuh ilallahi taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, maka yakinlah apa yang Allah katakan di Al-Imran 155 ini dan di hadis Arba'in tadi, bisa jadi suatu ketika akan muncul kembali sifat asli tersebut, kejelekan tersebut, kedurhakaan tersebut, ya, itu akan muncul. Dan ketika itu muncul, ya, bagaimana pada saat itu ketika muncul lalu malaikat maut datang, mati dalam keadaan durhaka. Jadi sekali lagi seorang yang tiba-tiba muncul kembali sifat aslinya, ini nggak ujuk-ujuk. Seorang muncul kembali kedurhakaannya, ini enggak tiba-tiba, tapi akibat perbuatan di masa lalu, dosa-dosa di masa lalu yang dia belum melakukan tubuh di dalamnya berbakar Rasul tobat yang sebelumnya kepada Allah, akhirnya muncul lagi dengan ini. Nah ini, jadi oleh karena itu ini juga menjadi bagian penting. Kenapa perlunya kita inventarisir? Perlunya kita coba checklist, perlunya kita coba untuk data kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu.
Lalu setelah itu fastaghfiru li dzunubihim, mohonkan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita satu persatu. Ya. Kemudian setelah itu rubah sikap, istiqomah, totalitas percaya sama Allah. Lalu beriman, beramal soleh, berdoa agar penyakit ataupun agar kejahatan itu, kejelekan itu, sifat asli itu tidak